Campaign Presiden pilihan kita. Malam ini saya juga Najwa Shihab menemani Anda sampai kira-kira nanti pukul 11. Dan pemirsa, perjalanan dan perjuangan yang panjang dan melelahkan, itulah yang harus dijalani oleh calon Presiden Joko Widodo dan pasangannya Yusuf Kala. Kini satu tahap utama telah dilalui, hasil hitung cepat pun sudah diketahui. Saatnya kita menyambut calon Presiden pilihan kita, Joko Widodo. Tadi disambutnya musik Metallica, dan saya lihat Pak Jokowi agak goyang-goyang sedikit. Apa kabar Pak Jokowi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan cek apakah suara Pak Joko Widodo masuk tidak, karena tidak terdengar di studio. Boleh sekali lagi saya ulang ya Pak, biar seru. Apa kabar Pak Jokowi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, saya harus menegaskan itu pertanyaan apa kabarnya bukan basa-basi, karena betul-betul kita ingin tahu kabar seorang Joko Widodo. Tadi di awal saya sebut perjalanan yang panjang dan melelahkan. Bapak lelah tidak sih? Ada. Ya, ada, meskipun selama hampir berapa? 3,5 sampai 4 bulan, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini baik-baik saja, sehat. Sehat? Sehat. Karena yang nonton aja capek, Pak. Yang lihat dan capeknya itu kayaknya bukan hanya capek fisik, tapi terkadang karena kalau yang saking cintanya nih mungkin ikut-ikut marah, yang pacaran ikut-ikut putus. Saya dengar loh Pak, ada yang putus karena beda pilihan. Jadi lelah secara emosional. Pak Jokowi, jujur Pak, emosi tenang. Ya, jadi kalau yang melelahkan itu memang kalau kita punya beban. Yang pertama. Yang kedua, kalau emosi kita juga teraduk-aduk, lah itu saya nggak pernah. Nggak pernah? Beneran? Cool biasa terus? Saja, biasa saja. Biasa saja? Ya kadang-kadang dikit-dikit. Tadi boleh tepuk tangan dong dikit-dikit katanya. Tadi sepanjang jalan dari bawah ke gedung sampai naik tuh semua orang pada sibuk selfie. Saya dapat baca di Twitter Pak, ada yang protes kok curang banget yang bisa selfie cuma yang ada di gedung Metro TV. Jadi saya bilang gini aja, Pak Jokowi madep kamera Pak, kita atur nanti madep kameranya mana? Nanti teman-teman bisa foto selfie sama Pak Jokowi di layar Metro TV ya Pak. Kameranya kamera mana? Oh kamera 3 Pak. Jadi nanti teman-teman, oh ya boleh agak close up gitu atau gimana sih kalau selfie? Kayaknya harus agak jarak jauh deh. Coba ditarik dikit. Bapak gayanya gitu? Saya lihat gini terus. Terserah, waktu sama Pak JK kan meluk. Kalau ini mau meluk juga gaya gini ya nggak apa-apa. Gimana gini gitu terus? Nah, gitu ya. Di close up, ya teman-teman silahkan yang mau selfie lewat layar Metro TV. Kemudian, ya cocok Pak. Nanti di-upload di akun Twitter @MetroTV. Nanti kita lihat sama-sama foto selfie lewat layar kaca. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Jokowi. Pak Jokowi, kemarin hasil quick count diumumkan. Bapak sudah memprediksi hasilnya, sudah tahu kira-kira memang itulah hasil yang sama-sama kita lihat kemarin? Ya, kalau hitung-hitungan lapangan yang saya selalu corak-corak, itu jaraknya, gapnya kira-kira 8-12. Tapi ternyata kemarin kan hanya berapa? 5 ya, jadi ya meleset dikit lah. Biasanya hitung-hitungan saya itu nggak pernah meleset dari yang saya hitung. Biasanya loh ya.
Tapi ini meleset. Kira-kira melesetnya kenapa? Ada faktor yang bikin meleset? Wah, sampai detik ini nggak tahu saya. Tidak tahu. Nggak tahu. Pak, tapi yang kemudian mengatakan bahwa angkanya juga lebih dari angka Pak Joko Widodo, Capres Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi sudah pernah dengar pernyataan Pak Prabowo kemarin, Pak? Pernyataan langsungnya yang disiarkan di televisi di Metro? Belum. Kita dengar malam ini dan saya ingin minta Pak Jokowi untuk menanggapi. Ini dia pernyataan calon presiden Prabowo Subianto kemarin menanggapi hasil quick count, hitung cepat. Baru saja kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Pak Jokowi, ya, apakah sejak kemarin sudah sempat berbicara dengan Pak Prabowo? Belum. Ada rencana untuk itu? Ada, tapi karena ini kan beliau juga baru keluar kota. Jadi hanya karena masalah logistik keluar kota? Atau memang ada niat untuk menelpon lebih dulu, menyapa lebih dulu, atau situasinya tampaknya lebih baik ya, masing-masing? Nanti melihat situasi lah. Kalau situasi sudah memungkinkan, saya akan telepon ke Pak Prabowo. Karena apapun, beliau adalah sahabat baik saya. Kemarin di Tugu Proklamasi Anda mengatakan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah patriot, adalah pejuang. Anda betul-betul memaknai kalimat itu, Pak? Iya, jadi saya sampaikan bahwa, dan saya juga meyakini bahwa beliau adalah bukan hanya patriot, tapi juga negarawan. Itu yang Anda percaya? Iya. Yang jelas belum ketemu Pak Prabowo, tapi sudah ketemu Presiden SBY tadi malam. Iya. Boleh saya tahu suasana pertemuannya seperti apa, Pak? Suasananya ya suasana santai, kekeluargaan, karena memang sore itu saya minta untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Yang lebih banyak bicara Pak Jokowi, Pak JK, atau Pak SBY? Ya Pak SBY dulu, kemudian saya, kemudian Pak JK. Kan pada saat selesai pertemuan kan sempat konvers, tapi kan konversnya itu kan tampaknya cuma sedikit. Jadi malam ini saya mau tahu apa yang belum diceritakan di konvers. Rahasia sedikit aja, Pak. Jadi Pak SBY ngomongnya gimana? Enggak, yang pertama saya sampaikan bahwa kami menghargai, kami mengapresiasi Pilpres 2014 ini karena dikawal dan dipimpin oleh Bapak Presiden dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua, saya juga memohon kepada beliau agar berperan untuk juga memimpin dan mengawal lagi sampai tanggal 22 Juli yang akan datang, sampai penetapan. Sehingga semuanya betul-betul orang akan menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi intinya itu, bagaimana sama-sama mengawal sampai 22 Juli. Iya, betul. Baik. Pak, saya ingin tahu cerita-cerita saat kampanye, karena saya dengar ada yang sampai gemes, nyubitin dan sebagainya. Tapi nanti setelah break ya Pak, biar ditungguin. Tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Jadi selamat ya, kita tahu
Gusti Allah benar-benar tidak sari. Akhirnya wong cilik benar-benar naik tahta akan menjadi presiden. Ya meskipun kita bakal nunggu sampai tanggal 22, tapi kan hari ini kita boleh yakin kalau sampean yang akan jumeneng jadi noto, jadi presiden di Indonesia. Tapi ya itu jangan sampai sampean lupa sama janji sampean sendiri. Terus terang ya Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini sudah kapok dibohongi. Rakyat Indonesia ini benar-benar pengen berubah nasibnya menjadi lebih baik. Awas, kalau sampean ikut-ikut membohongi rakyat, tak. Pilih Jokowi.